Salam, selamat berjumpa lagi dengan saya Gunter Sianturi. Kali ini dalam renungan firman Tuhan dengan tema keluarga atau rumah tangga. Saudara, dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 dan 28 di sana dikatakan bahwa tujuan rumah tangga pada kali pertama ialah Tuhan mengatakan, penuhilah bumi dan berkuasalah atas semua makhluk. Artinya apa? Semua manusia harus mengisi bumi dan kemudian harus berkuasa secara teknologi menguasai alam semesta ini. Lalu Tuhan juga mengatakan dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, secara dicari teman yang sepadan dengan Adam, maka dia membuat perempuan. Itulah teman penolong yang sepadan baginya. Dan dalam Kejadian 2 ayat 24 dikatakan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan menjadi satu dengan istrinya. Itulah perkawinan, itulah rumah tangga. Bahwa dalam rumah tangga ada orang tua bapak, ada perempuan ibu, dan juga anak. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah masih seperti dulu sekarang? Saudara, tujuan pertama yaitu untuk memenuhi bumi. Manusia sekarang sudah hampir 8 miliar di dunia ini, dan bumi sudah hampir penuh. Belanda sudah tidak ingin lagi menambah jumlah penduduknya karena tanahnya sudah sangat sempit, sehingga mereka kalaupun mau memperluas tanahnya harus membendung laut. Begitu juga Singapura dan yang lainnya. Maka diturunkan pemerintahlah beberapa peraturan, yaitu peraturan KB untuk membatasi penduduk. Dengan demikian maka jumlah penduduk di dunia ini sudah hampir penuh. Dan teknologi juga untuk menguasai alam semesta sudah sampai ke bulan dan juga sudah canggih, bisa orang terbang. Saudara, dengan begitu maka tujuan pertama perkawinan tadi itu sudah hampir digenapi. Lalu sekarang Tuhan sedang mengancam bumi ini. Wah, dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10 dikatakan bahwa hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Sekarang bumi ini sedang terancam, dan orang-orang harus memikirkan ini. Karena kalau ke bumi ini dilenyapkan, hanya ada 2 tempat, satu sorga dan neraka. Dengan begitu bukan lagi orang berpikir bagaimana supaya kaya, bukan lagi orang berpikir bagaimana supaya pakar, tetapi memikirkan bagaimana supaya selamat dari pembinasaan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah tujuan yang pertama dulu masih sekarang? Sekarang sudah dikatakan Tuhan, jika seorang memiliki dunia ini tapi kehilangan nyawa, apa gunanya? Oleh karena itu dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 29 dikatakan, karena hari sudah sangat singkat, maka orang yang beristri harus seolah-olah tidak beristri. Orang yang punya sesuatu harus seolah-olah tidak punya sesuatu. Pendeknya, melayani Tuhan tanpa gangguan. Sekarang kita diperintahkan Tuhan untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Dan kita dibatasi. Kalau soal makan dan minum dia bilang dalam 1 Timotius 6 ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Dengan demikian maka orang diarahkan untuk berpikir bagaimana supaya selamat keluarganya, supaya selamat tetangganya, supaya semua orang diselamatkan. Itulah tujuan daripada perkawinan sekarang. Oleh karena itu, jika kita sekarang masih memikirkan hal-hal yang lain, maka kita harus bertobat dan datang sungguh-sungguh untuk memberikan seluruh hidup kita melayani Tuhan. Artinya bagaimana supaya kalau terjadi pembinasaan itu, kita tidak ikut binasa. Salah satu diantaranya ialah menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 12, barang siapa menerima dia, maka Tuhan memberikan kuasa kepadanya menjadi anak-anak Allah. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 11, 12, 13, hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Mestinya sekarang yang harus kita mendapatkan ialah bahwa kita sudah memiliki hidup yang kekal.
Dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3 dikatakan, aku pergi ke sorga menyediakan tempat bagimu. Dan apabila tempat itu sudah kusediakan, maka aku akan datang kembali dan menjemputmu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan begitu juga dalam Yohanes 3:16, barang siapa yang percaya kepada nama Allah, dia percaya kepada Yesus, dia telah beroleh hidup yang kekal. Dan Tuhan mengatakan bahwa dosa yang kita punya dulu sudah dipikulnya di kayu salib. Demikian saudaraku, sampai jumpa. Salam.